Menkominfo harus somasi media sampah yang hantam Jokowi pakai hoax. Harus diakui bahwa saat ini media sudah kebablasan memproduksi hoax yang menuliskan di judul bahwa Jokowi harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait pemblokiran internet saat rusuh Papua. Kali ini, media seolah-olah bebas menyerang Jokowi, bukan karena kinerjanya, tapi murni karena kebencian. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Menkominfo. Menkominfo adalah sosok yang harus menjaga marwah presiden saat dia diserang hoax yang terkait dengan informasi yang disebarkan oleh media cetak. Sebagai pemegang kewenangan dalam informasi dan komunikasi, Johnny G. Plate seharusnya dapat memberikan semacam somasi kepada para media yang ramai-ramai gagal paham mengenai tuntutan dan putusan. Dalam tuntutan jaksa terkait pemutusan hubungan internet di Papua, memang Jokowi diminta untuk minta maaf. Sedangkan putusan hakim mengatakan bahwa Jokowi bersalah atas hal ini. Kalau untuk salah atau benar, itu ya urusan yudikatif. Tapi untuk bicara tentang framing busuk, saya kira media-media sampah di bawah pengaruh oposisi keblinger yang haus akan melihat kejatuhan Jokowi bisa dituntut dan diproses secara hukum. Secara mereka sudah secara jelas menyebarkan hoax. Tuntutan jaksa penuntut umum sebagai orang yang beroposisi kepada Jokowi dan pemerintahan Republik Indonesia terkait pemutusan internet itu ya sah-sah saja, bisa apa saja dibicarakan dan dituntut. PT UN pun sebagai lembaga yudikatif juga memberikan kebebasan kepada penuntut untuk meminta apa saja yang bisa dipenuhi oleh lawan hukumnya. Jaksa menuntut Jokowi untuk minta maaf. Ya suka-suka jaksanya dia mau ngoceh apapun. Logika hukum sebodoh itu pun boleh saja diutarakan. Nggak ada yang larang dan sebagai negara berdemokrasi, tuntutan bisa apa saja. Tapi dalam prosesnya, tuntutan itu tentu dikaji, dipelajari, dan disaring lagi oleh pengadilan tinggi. Dalam hal ini hakim. Hakim memutus bersalah atau tidak, tentunya berdasarkan dari pertimbangan Dewan Hukum mereka yang tidak pernah satu. Di MK ada 9 hakim agung. Kalau di pengadilan tinggi, sepertinya minimal 3 hakim yang saling berembuk. Dalam rembukan yang cukup alot antara hakim yang ada di PT UN, akhirnya pemerintah diputus bersalah. Tapi saat ini, putusan hakim bisa lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan. Disinilah pembusukan nama Jokowi secara terstruktur, sistematis, dan masif dikerjakan oleh media. Dalam putusan hakim tidak ada sebutan Jokowi harus minta maaf. Hakim memang memutuskan pemerintah Indonesia bersalah, tapi yang nggak bisa langsung ditarik ke Jokowi juga dong. Kalau mau, ditarik ke menteri yang nggak becus itu. Tapi ya sudahlah, saya tidak mau salah-salahkan si Johnny G. Plate yang nggak punya pemahaman sedikit pun tentang komunikasi dan informasi. Saya saat ini sedang ingin memfokuskan serangan dan tudingan kepada media-media yang menuliskan bahwa Jokowi diminta hakim untuk meminta maaf. Dalam hal ini, saya mendukung ada upaya dan proses hukum yang dalam hal ini bisa dikerjakan oleh Om Joni yang asik duduk di kursi santai Menteri Komunikasi dan Informasi. Menteri dari Nasdem ini seharusnya memproses media-media yang gak jelas yang mayoritas ada di bawah direktur dan komisaris yang gak suka sama Jokowi itu. Momen ini harusnya cepat diambil oleh Menkominfo untuk memutar balik serangan para kadal gurun yang bersembunyi di belakang media. Media itu padahal sudah dapat insentif dari pemerintah. Tapi kok malah membuat hoax yang mendiskreditkan pemerintah? Saya bingung sekali. Masa suruh Jokowi yang lapor? Menkominfo dalam hal ini bisa membuktikan diri bahwa kerjanya ada gitu loh. Jangan sampai Menkominfo hanya sebar-sebarkan peta penyebaran hoax yang ada di Indonesia, yang tersebar di media sosial dan media-media lain. Kalau bisa, jangan kasih informasi lapor-lapor nggak jelas ke rakyat. Berikan gebrakan. Kalau Pak Joni pintar, buktikan bahwa Anda ini patriot sejati dalam bernegara. Negara ini sudah banyak dikoyak-koyak oleh orang-orang yang dibayar untuk hal itu. Saya yakin teknologi dan informasi dan kecanggihan alat di Menkominfo sudah mampu membongkar siapa dalang di balik ini. Kami tinggal tunggu gebrakanmu, wahai Pak Menteri. Atau kalau nggak bisa, resafil saja. Begitulah tuntut-tuntut.